Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi, Pak Sandi dan teman-teman mahasiswa sekalian. Ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Kita masih bisa bertemu pagi ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Semuanya atas karunia Allah SWT. Kemudian juga mahasiswa masih bertahan untuk mengikuti pelatihan ini, alhamdulillah juga ya. eh, dan ada berarti punya niat yang kuat untuk meningkatkan kompetensi khususnya di bidang mechanical design ini. Pagi ini hari kedua pelatihan ya. Nanti kita akan menjalani sesi 3 dan sesi 4 nih. eh, yang nanti akan dibantu oleh Pak Aris Sandi, SSTMN. Jadi kira-kira akan lanjutkan eh, latihan yang hari pertama kemarin, yaitu ya, persiapan CSWA dan beberapa beberapa kaitan dengan itu, yaitu eh, pemodelan dengan ya, dengan equation driven design dan eh, mungkin melanjutkan yang desain tabel ya, dan selanjutnya ya, yang nantinya itu akan jadi apa materi untuk ujian CSWA. Terima kasih pada Pak Arisandi SSTMN yang telah bersedia untuk hadir di hari kedua ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa yang eh, ikut di dalam pelatihan ini. Ya, nah, mari kita ikuti pelatihan ini ya dengan niat untuk eh, meningkatkan kompetensi dan juga untuk niat untuk mencari ilmu. Oke, baik. Selanjutnya kami silakan seluruhnya pada Pak Adi Sandi untuk memandu pelatihan ini. Silakan Pak Adi Sandi. Baik, Pak Bowo, terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, selamat pagi teman-teman ya. Nah, semoga dalam keadaan sehat selalu ya, Mas Haki, Mas Ihsan, Mas Ilham, Mas Yuda. Selamat pagi, Kemudian, Pak. oke, oke. Mungkin kita lanjut yang kemarin ya. Nah, bagi teman-teman kalau misalnya ada yang sambil nyoba, silahkan, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada menemukan sebuah yang nggak pas, nanti bisa ditanyakan. Mumpung kita bisa ini ya, feedback langsung ya, ngasih feedback langsung. Silakan kalau misalkan mau coba di ini ya. Oke, mohon izin share screen. Oke, kita lanjutin ya. Kemarin kan terakhir di sini ya. Kemarin hari pertama ya kita membuat ini ya, objek ini. Oke, nah coba kita sekarang kita oh ya sebelumnya ini sudah screen saya sudah terlihat nggih, Mas ya, Mas Haki. Sudah terlihat, Pak. Terlihat. Nggih. Nah, Siap Pak Pomo. Nah, kita belajar ini ya, ada ini ya, ada beberapa fitur yang kita pelajarin ini ya, yaitu terkait ini ya, convert dan offset entity sama sketch mirror. Dan yang general ini ada global variable sama equation. Nah, ini ada beberapa materi yang bisa kita bahas di soal yang kali ini ya, terkait beberapa ini ya, fitur ini ya. Nah, fitur itu tergantung di soal ini. Nah, hampir sama seperti yang kemarin, cuma nanti ada beberapa trik yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal ini, yaitu sebenarnya di materi ini sudah ada di sini ya, yaitu pakai sketch mirror gitu ya. Atau ini ada midplane blind ini. Inilah fitur-fitur yang disediakan oleh SolidWorks di apa modulnya, bahwa mengerjakan soal tadi itu bisa kita gunakan, kita manfaatkan fitur ini ya. Nah, kita coba ya untuk menghasilkan ini ya. Oke, nah kita buka part baru. Nah, masih ingat ya teman-teman ya.
kalau soal seperti ini, kalau misalnya kita menghadapi sebuah soal seperti ini, kalau kita mau sertifikasi ataupun kita mengerjakan soal kuliah ataupun tugas yang lain ya, kita pastikan ini satuannya sudah sesuai yang diminta ya. Ini satuan yang digunakan adalah milimeter, kita sesuaikan. Di sini juga sudah milimeter ya. Lokasinya di pojok kanan bawah. Terus kita buat ini tuh dari tampak depan, bebas ya. Tampak depan juga nggak apa-apa, tampak atas juga nggak apa-apa ya. Oke, kita buat dari front plane. Nah, pertama, eh, karena ini bentuknya bentuk objek 3D-nya ini adalah simetris, ya, kita buat satu sisi saja cukup ya. Misalnya ini saya coret gini ya. Ini kan kalau saya belah gini juga. Ini ada 4 kuadran ya. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 sisi ini kalau kita lihat kan itu semua sama ya. Kalau kita bagi menjadi 4 sama rata, itu kan dia sama sebenarnya ya. Jadi kita cukup membuat satu sisi saja. Misalkan yang saya buat adalah sisi yang ini, yang kuadran 1 ini yang saya buat. Oke. Nah, kuadran 2, 3, dan 4 itu nanti dia dapat kita hasilkan dengan menggunakan fitur mirror gitu ya. Supaya nanti kita mengerjakannya nggak terlalu susah. Jadi kita cukup menyelesaikan satu kuadran ini saja sudah cukup. Ya, kalau kuadran 1 ini sudah selesai, maka kita bisa mirror ke kuadran 2. Maka nanti bisa hasilnya ini ya, kuadran 1 dan kuadran 2 sudah selesai. Nah, untuk menghasilkan kuadran 3 dan 4, itu hasilnya dari mirror kuadran 1 dan 2. Oke? Sebenarnya metodenya banyak ya, teman-teman ya. Mau cara seperti itu bisa, atau kita gambar utuh seperti ini juga bisa. Kalau saya sukanya itu, biar cepat, kita bikinnya seperempat aja sini ya, di kuadran satunya tadi. Nah, kita buat, di sini ada dimensi dengan variabel B, dan juga ada variabel A di sini ya. Ini B, ini A. Nah, kita ingat kemarin, eh, di hari pertama kita kan belajar global variabel ya, bahwa nilai itu bisa kita ganti menjadi global variabel ya. Jadi nanti global variabelnya bisa kita isi nilai A, sorry, variabel A, B, dan sebagainya. Nah, nanti itu kita bisa gunakan itu ya. Karena di soal ini, itu ada beberapa nilai yang memang dia dibuat eh, variabel ya, A dan B. Di soal ini ada A-nya itu 1,5, B-nya 109. Dan dengan objek yang sama, nilai A-nya diganti 3,5, B-nya 82. Maka di SolidWorks sudah disediakan menggunakan fitur global variable, menggunakan equation kemarin ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita buat 3D-nya dulu, yaitu membuat seperempat bagiannya saja. Oke, kita coba dulu. Atau kita membuat satuannya dulu ya. Satuannya sudah dibuat MMGS, terus kita buat global variabelnya dengan cara equation ya. Equationnya jangan lupa saat di sini dimunculkan. Kalau belum muncul, seperti kalau nggak salah kemarin hari pertama itu punyanya Mas Haki, itu kemarin equationnya nggak muncul. Kira-kira Mas Haki masih ingat nggak caranya gimana? Nah, kemarin caranya adalah di option, terus ada di fitur manager. Setelah itu equationnya ini, kita yang awalnya automatic kita ganti show. Kalau sudah show, kita oke, lalu equationnya di sini muncul. Itu ya. Nah, berikutnya kalau equation sudah muncul, kita masukkan global variabelnya. Yang didapat global variable itu yang mana? Itu adalah nilai ini ya. A dan B yang ada di soal. Itulah menjadi global variable. Nah, cara memasukkan global variable di SolidWorks, caranya adalah di equation. Klik kanan, pilih manage equation. Di sini ada global variable. Kita berikan nilai
variabelnya A misalkan ya. Kita tap, value-nya kita kasih nilai 1,5. 1,5, tap lagi. Terus kita berikan variabel yang kedua yaitu B. Nilainya 109. Oke, jika sudah, kita oke. Jadi sudah ada dua global variable dari soal itu kita masukkan ke SolidWorks equation. Kalau sudah kita oke. Nah, kita cek di sini. Nah, equationnya akhirnya muncul. Variabel A nilainya 1,5, yang B 109. Nah, jika sudah, maka kita proses selanjutnya adalah kita membuat uh, objek 3D-nya. Oke, ya. Nah, kita buat seperempatnya saja. Oke, kita buat seperti ini. Kita buat garis bantu dulu ya, center line. Sini, sama sini ya. Dua garis center line ini kita gunakan untuk media mirror. Ya, lalu kita buat garis yang ini sampai sini ya. Oke. Gini ya teman-teman ya. Ini nilainya B. Oke. Kita buat gini dulu. Terus kita berikan dimensi dari sini ke sini. Nah, jika kita membuat dimensi panjang, sebuah panjang ya di SolidWorks, yang mana ini ada dua garis, yang pertama garis ini, dan garis keduanya adalah garis bantu, maka di SolidWorks akan mendeteksi secara langsung. Jika kursor kita arahkan ke sini, gini ya, antara garis tengah ini dengan garis tepi ini, maka dimensinya hanya segini. Tapi kalau kursor kita arahkan ke sini, ke kiri, maka dia akan dua kalinya secara otomatis. Oke? Nah, kita bisa memilihnya sesuai dengan keinginan. Nah, ini saya arahkan ke kiri supaya dia dua kalinya ya, panjang dimensinya. Kita oke. Lalu kita lihat di sini panjangnya adalah B. Oke? B kita masukkan caranya sama yang kemarin ya. Karena itu B adalah global variable, maka kita manggilnya dengan cara beri simbol sama dengan. Lalu kita pilih global variable, kita pilih B. Jika sudah, kita oke. Nah, oke, jika sudah, selanjutnya adalah kita memberikan dimensi 31. Ya, kita ambil dari sini, caranya sama dengan ini, baru kita gini. Oke, 31. Nah, jadi dimensinya dia sudah sesuai. Lalu kita membuat, ini ya, eh, radius ini ya. Ini berapa ini? 4 kali R9. Oke, kita buat eh, seperti ini. Misalkan kita temukan ini dengan ini, terus kita buat lingkaran di sini ya. Nah, R9, maka kalau radius 9, maka diameternya adalah 18. Setelah itu kita trim ya. Kita buang ini dengan ini. Ini. Lalu, nah, Pak kok masih biru? Nah, kalau masih biru kemarin artinya dia masih under define. Kalau under define harus kita full define kan ya, supaya dia nggak ada uh, kesalahan dalam menggambar. Nah, kesalahannya apa? Nah, seperti ini ya. Kalau masih ada yang biru sketsnya, dia masih bisa kita geser-geser. Nah, kalau kita bisa geser gini, takutnya nanti bisa jadi salah ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah titik senternya lingkaran itu, kita klik, terus kita pilih ini, garis ini, titik ini, tekan kontrol tahan ya, lalu kita pilih make vertical.
Setelah itu kita ulangin hal yang sama, titik pusatnya lingkaran ini dengan garis ini, titik ini, sorry. Lalu kita make horizontal. Nah, maka dia sudah buta alias fully defined. Kalau sudah fully defined, dia sudah nggak bisa gerak kemana-mana. Sudah paten. Oke, selanjutnya kita buat ini ya, radiusnya yang kecil ini ya. Nah, berapa? 8 kali R 3,75. Di sini ada yang tahu? Maksudnya 8 kali ini apa? Kira-kira ada yang tahu kan? Mas? Cuma ada 8 Pak di Oke. itu Pak. Oh ya, benar. 8 kali ini adalah radius yang jumlahnya ada 8. Jadi radius 3,75 ini ada 8. Posisinya di mana? Posisinya ada di sini. 1, 2, 3, 4. Sama ininya ya. Nah, makanya di situ ditulis 8 kali radius 3,75. Oke. Selanjutnya kita berikan radius 3,75. Nah, kita berikan fillet 3,75 di sini dan di sini. Kalau kita oke. Nah, oke. Setelah itu ini tampilannya biar jadi ini ya. Diameter 18 ini kita ganti di sini cara gantinya. Karena nggak mau diameter bisa diganti radius. Nah, lokasinya ada di sini ya. Kita pilih garisnya di sini, klik. Kita pilih leaders, lalu kita pilih di sini ya, radius supaya tampilannya di sini jadi radius. Nah, jika sudah, kita sudah selesai satu sisi. Nah, sisi yang lain gimana? Kita cukup mirror aja ini. Kita blok ya. Oh ya, metode blocking di AutoCAD dan SolidWorks itu sama ya, ataupun software CAD lainnya. Mayoritas dia sama. Nah, metode blocking itu ada dua, yaitu yang pertama dari kiri ke kanan, dan metode yang kedua adalah dari kanan ke kiri. Ada yang tahu bedanya? Bisa Mas Aki? Tahu nggak kalau yang dari kiri ke kanan dengan kanan yang ke kiri? Kalau saya mau ngeblok ini. Nah, Tidak Pak, belum Pak. oke. Jadi kalau ngeblok sebuah garis di software CAD apapun, rata-rata itu dia sama. Nah, kalau dari kiri ke kanan, contohnya ini, kursornya dari kiri ke kanan, saya blok ini. Nanti yang terpilih garisnya itu garis yang hanya garis yang full masuk ke kotak biru itu. Saya klik ya, klik. Nah, yang berwarna biru yang terpilih itu hanya yang beberapa garis saja ini. Nah, padahal tadi kotak biru saya ini, ngebloknya ini, juga masuk ke sini, garis patah-patah ini dan garis ini. Kenapa ini nggak kepilih dua garis ini? Karena kita metode blockingnya adalah dari kiri ke kanan. Jadi kalau blocking dari kiri ke kanan itu untuk ngeblok eh, garis yang semua garis itu harus masuk ke dalam apa kotak biru bloknya itu. Nah, kalau nggak sepenuhnya masuk, contohnya dua garis yang ini, yang garis atas ini dengan garis patwata ini, itu dia nggak bakal terpilih. Beda dengan kalau kita metode blockingnya dari kanan ke kiri. Nah, ketika kita blockingnya dari kanan ke kiri, contohnya ini ya, seret, dan warnanya hijau. Tadi kan kalau yang dari kiri ke kanan, itu kan warnanya biru bloknya. Nah, tapi kalau biru dari kanan ke kiri, itu warnanya hijau. Nah, kalau kita blockingnya dari kanan ke kiri, nah, seperti ini ya. Saya lepas, klik. Nah, semua garis yang terlewati oleh kotak itu, dia terpilih semua. Jadi kebayang ya, ada perbedaan sistem blocking garis di software CAD. Oke, lanjut ya. Nah, ini saya blok satu-satu aja nggak apa-apa. Ini ya. Nah, jika sudah saya pilih mirror entities.
Setelah mirror, terus kita pilih mirror about. Nah, mirror about ini adalah garis yang kita pilih. Kita mau mirror kemana? Ini ke kiri sini atau yang ini ke bawah. Bebas ya. Enaknya apa? Bebas. Kita pilih yang ke bawah aja dah. Kalau kita ke bawah, maka mirror about-nya kita pilih garis yang ini. Nah, maka muncul garis kuning ini ya. Nah, garis kuning ini adalah tampilan nanti hasil mirroring dari garis atasnya. Nah, jika sudah kita oke. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah kita perlu mirror ini semua ke sisi kiri. Oke. Nah, kita lihat di soal. Tadi di soal sudah dibilangin bahwa di sini kita bisa menggunakan fitur ini ya, sketch mirror. Sketch mirror, terus sketch fillet, dan chamfer nanti ya. Oke, lanjut ya. Nah, global variable sama equation tadi kita pakai global variable dulu ya. Equationnya nanti. Lanjut, kita mirror lagi. Ini eh, kita plot semua ini kecuali garis ini dan ini. Oke. Nah, jika sudah kita mirror entities lagi, mirror about-nya kita pilih garis yang vertikal. Maka hasilnya seperti ini. Nah, seperti penjelasan saya di awal, bahwa kalau kita membuat 3D object atau 3D model di SolidWorks, caranya banyak ya, tergantung dari kitanya masing-masing. Kalau kita punya cara sederhana, ya yang paling simple itu nggak apa-apa, yang penting powerful. Tujuannya apa? Supaya kalau kita mengerjakannya pakai cara yang sederhana, itu nanti kalau kita merevisi di kemudian hari dimensinya, itu cukup merevisinya satu sisi saja. Contohnya ini. Nah, R9 ini misalkan saya ganti menjadi R5, maka sisa apa 4 radius yang di sini itu akan ikut semua. Beda kalau kita membuatnya satu-satu, maka kita perlu merubahnya satu-satu, masing-masing dirubah, dan itu akan menyita waktu. Terlebih nanti kalau kita ujian ataupun sertifikasi, nah itu akan menyita banyak waktu dan kita bisa jadi gagal di situ karena waktu kita habis kita pakai untuk itu saja. Gitu ya teman-teman ya. Jadi cara membuat 3D model tiap-tiap orang itu beda-beda, tergantung selera dan caranya masing-masing. Jadi kita nggak istilahnya apa ya? Nggak, nggak harus nyontoh cara orang, tapi itu biasanya dari ini kita ya, apa kebiasaan kita dan jam terbang kita. Kalau kita sudah sering mencoba, terus akhirnya tahu cara yang paling simple dan paling powerful, itu bisa kita pakai. Gitu ya teman-teman. Nah, lanjut ya. Jika sudah, kita perlu membuat extrude-nya. Extrude-nya tebelnya berapa? Tebelnya adalah hmm, ini ya, A kali 2. Ya, apakah benar, teman-teman? Ada yang, apakah saya salah ini? Betul, Pak. Betul ya? Nah, kita coba A kali 2. Ini sudah kita extrude bos dengan persamaannya tadi. Nah, di sini A kali 2 ya tadi. Maka kita pilih sama dengan global variable A dikali 2. Nah, tak oke. Nah, sebenarnya berapa nilainya? Nilainya di sini 3. Karena A-nya tadi adalah 1,5. Kita pakai soal yang atas ini ya. Sebenarnya 3D model ini itu satu, tapi digunakan untuk 2 soal. Itu ya. Nah, lanjut. Eh, Selanjutnya kita apa lagi? Kira-kira setelah kita eh, ini bikin ini, selanjutnya adalah kita membuat ini ya.
cekungannya yang dalam ini ya. Nah, caranya adalah ini ada tulisannya ini ya. Nah, kita buat sketch ini yang dalam ini kita extrude cut. Oke, nah, extrude cut dengan jarak sketsnya dari tepi ke dalamnya ini adalah A. All around. Jadi seluruh sisinya itu jarak garisnya adalah A. Oke, kita coba ya. Hmm. Atau ini juga tadi bisa di itu nggak apa-apa dah. Lanjut aja. Ini diklik ini di sketch dari surface yang ini ya. Sketch. Terus untuk membuat eh, garis tepi dalam ini yang mengikuti garis luar, ada yang tahu pakai fitur apa? Ada yang tahu? Cara mengcopy garis terluar ini supaya eh, bisa dihasilkan garis dalamnya. Nah, contoh yang ini. Garis terluarnya itu supaya dia tercopy ke garis dalamnya adalah menggunakan fitur offset entities. Nah, berapa nilainya? Kita arahkan ke dalam dulu. Nah, gini ya. Sama dengan. Nah, ini. Nah, di sini kalau memang dia tidak mau diberikan ini ya, nilai global variable, maka kita masukkan aja manual ya. Karena di sini diperintahkan A, maka di soal di sini A-nya adalah 1,5. Maka kita berikan nilai manual ya, 1,5 gini. Nah, sorry, dia offset entity 1,5 arahnya reverse ke dalam sini ya. Lalu kita oke. Nah, maka garisnya sudah ada, ngikutin gini ya, all around. Jadi semua sisinya garisnya sudah tercopy ini ya. Jadi kita nggak perlu membuat garis manual. Setelah itu, kedalamannya berapa? Ada yang tahu? Extrude cut-nya berapa? Masuknya nilainya adalah, ayo ada yang tahu nggak? Apakah nilainya ini A atau A kali 1,5? Ini coba kita cermati nilainya dari oke. Nilainya berapa? Mas Aki tahu? Untuk extrude cut-nya dalamannya berapa? 0,5 bukan, Pak? 0, Mas Isak 0,5. Yang ah, 0,5 ini atau Yang ini ya itu bukan ya? sepertinya bukan. Bukan. Nah, seperti antara A atau A kali 1,5 ini. Hmm. Yang 1,5, Pak. 1,5 ya. Kita coba dulu ya. 1,5. Nah, kita coba extrude cut. Nilainya kita masukkan global variable A dikali 1,5. A kali 1,5. Ini ya. Nah, kita coba dulu gini ya.
Tampak atas, kita coba, kita section. Ya, tuh. Tampak depan, tampak bawah. Nah, kita section dulu, coba. Oke, ini ya. Kita cek. Oke. Oke, selanjutnya asumsi ini dulu dibiarkan dulu gini ya. Setelah itu kita membuat si kali 1,5 ini tadi tebelnya udah bener ya? Setengah. Strut posnya tadi A kali 2. Ini tadi awalnya adalah, oh, saya masukinnya salah. Hanya tadi hanya harusnya 1,5 ya ini. 1,5. Oke. Nah, B-nya 109. Setelah itu, ini tadi tebelnya dari atas ke bawah sini harusnya benar 3. A kali 2, 3 benar. Lalu, ini ya, sekarang membuat extrude cut-nya ini, kita bisa lihat ini ya, kedalamannya ya di sini ya. Oke. Oke. Selanjutnya ini kita bikin lingkaran yang ini ya, bang ini ya. Nah, kita buat di sini sketch, terus kita bisa buat garis bantu di sini, tengah ya. Terus bikinnya di sini misal dengan diameter ini ya. Nah, lubang yang dalam sini ini ya, 2 kali diameter 5. Jadi di sini diameternya 5 mili. Lokasinya ada di jaraknya 9 ya. Nih, 9 itu dari sini ke tepi sini ya. 9. Lalu dia masih biru, itu karena ini masih bisa kemana-mana. Nah, ini ke sini, titik senternya ini kita buat make horizontal. Nah, maka dia hitam ya. Nah, jika sudah, maka bisa kita eh, ini ya, apa? Mirror ya. Kita klik garisnya ini, lingkarannya, kita pilih mirror entities, terus mirror about-nya kita pilih yang garis ini tengahnya. Lalu kita oke. Setelah itu kita, ini ya, extrude cut. Nah, extrude cut-nya kita buat tembus ya. Ini kita pilih true all. Kalau true all itu tembus, jadi tebal berapapun dia langsung tembus semua. Lalu kita oke. Ini ya. Jika sudah, maka kita perlu membuat yang tepinya sini ya. Yang lingkarannya ini ya. 2 dikali diameter 5 plus A kali 2. Nah, sebenarnya kita bisa ngitung manual ya. Cuma kalau di pelatihan ini bisa kita masukkan ke ini ya, persamaan ini. Nah, lanjut kita buat sketch yang di sini. Permukaan ini ya. Ini sketch. Terus kita buat lingkaran dari titik pusat ini, sini.
Lalu kita masukkan diameternya dengan ketentuan ini ya. 2 kali diameter ini ya. Nah, kita kasih sini, kasih sama dengan, nah, dia mengandung apa? A ya. Jadi kita masuk sama dengan 2, kita tulis ya. 2 kali, sorry. 2 kalinya ini bukan ini ya. Yang depan ini bukan kita kalikan ya. Tapi kita masukkannya yang ini ya. 5 ditambah A kali 2. A kali 2. Kita oke. Nah, keluar ya. Ini diameternya 8. Kita cek. 5 ditambah A kali 2. A-nya jika kita masukkan 1,5 tadi, maka A sama dengan A dikali 2, maka 3. 3 tambah 5 sama dengan 8. Nah, benar ya ini ya teman-teman ya. Jadi kalau di eh, kalau kita mengerjakan tugas sih bisa-bisa aja ya kita tulis, kita ketik pakai kalkulator ya di luar gitu ya. Tapi di SolidWorks sebenarnya sudah ada menu untuk digunakan sebagai kalkulator ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngitung ya. Kita bisa masukkan global variable di SolidWorks supaya dia langsung otomatis menghitung persamaannya itu tadi ya. Oke, setelah itu kita perlu ambil ini ya, garis lingkaran yang ini kita convert entities seperti ini. Setelah itu kita tambah garis bantu ini pakai center line. Setelah itu kita copy ini 2 garis lingkarannya, kita mirror about-nya pilih yang ini. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, sudah muncul ya seperti ini. Nah, jika sudah, maka perlu kita extrude boss. Ada yang tahu tingginya berapa? Saya masih bingung di sininya nih. Nggak jelas yang di sini ya. Nah, ini berapa? Nah, yang jelas di sini ada ini ya. A tingginya si apa 2 lingkaran ini adalah dilihat dari sini ya. A kali 0,5 ini. Sebenarnya bisa dari situ. Nah, cuma saya nggak tahu itu ini. Ini ada yang tahu nggak, mas-mas yang A ini titik mana sampai mana ya? Itu yang agak membingungkan. Nah, coba ya. Tebelnya ketinggian dari ininya adalah A itu adalah A kali 0,5. A-nya dari startnya dari sini tapi ya. Nah, coba ya kita masukkan extrude boss. Nah, gini ya. Tapi kita pilih yang offset from surface. Dari permukaan yang mana ini? Berapa nilainya? Itu kita masukkan sama dengan A dikali 0,5. Apakah mau dia? Kali. Oh, ternyata dia nggak mau kalau yang offset from surface ya. Coba kalau ini kali. Oh, dia maunya yang blind. Tapi kalau nah ini nggak mau dia. Nah, ini nggak. Coba dikalikan. Oh, mau dia. Tapi offsetnya dia dari permukaannya ini. A kali 0,5. Coba kita masukkan. Nah, dia nggak mau kalau yang kita offset ya. Jadi kalau kita nggak, dia nggak mau, jadi langsung kita bisa masukkan aja A kali 0,5. Jadi kalau kita nggak, ini kita bisa hitung kalkulator ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau hitung manual, ya bisa ya. Misalkan kita masukkan 1,5 kali 0,5 misalnya gini ya. Jadi ini adalah 0,75. Bisa kita masukkan di sini pakai blind, terus dia langsung masukkan tanpa global variable ya, misalkan 0,75. Tapi, oke sorry. Tapi ini yang offset from surface ini ya, dari sini ya. Jadi kalau gitu, coba eh,
Saya coba dulu yang ini ya, offset from surface ya. Kenapa kok nggak mau yang dipanggil global variabelnya ya? Ah, kali. Oh, oh mau. Ternyata mau. Numlock saya ternyata masih kekunci ya tadi. Ah, kali 0, coba. Oh, dia nggak mau nongol ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Jadi kita pilih yang offset from surface di sini. Terus offset from surface-nya itu kita ambil yang di sini ya. Lalu kita masukkan, misalkan kita pakai eh, coba equation tadi ya. A dikali 0,5. Oh ya, itu langsung 0,75 tadi ya. From surface, reverse. Nah, jadi nanti tampilannya dia nongol dikit gini ya. Ini ya. Oke, jika sudah seperti ini, lalu coba kita cek ya. Kita masukkan materialnya, chopper alloy, brass gitu ya. Masih sama caranya. Chopper alloy yang brass. Dengan mass density-nya kita cek, dia menggunakan satuan kilogram per meter kubik ya. Kita pakai yang SI, maka satuannya sama ya. Ini ya. Kalau sudah kita apply, terus kita coba kita lihat mass properties-nya. Ya sekian. Kita lihat dulu di ini ya. Soalnya saya mau tadi masih masih sanksi dengan ini ya tadi ya yang di bagian ini ya. Ini ya tadi ya. Soalnya agak agak ini ya, agak rancu ini ininya. Oke, kita coba cek dulu eh hasilnya di ini ya, di uji jawabannya. Section P problem 1. Ini ya, kita ini aja, screenshot aja ya. Nah, oke kita cek hasilnya. Oke, ini ada 45,12 hasil kita. Coba kita cek 44,73 di sini. Nah, saya curiga masih ada kesalahan ya di sisi ini tadi. Nah, yang ini.
Yang bagian ini ya. Nah, halo Mas, teman-teman, ada yang nyoba? Ketemu berapa? Masih sketch Pak. Masih? Bentar Pak. Oke. Saya curiga di sininya sih, Mas Haki dan teman-teman ya. Ini kayaknya bukan. Ini saya masih bingung ininya, yang di sini nih. Jangan-jangan tadi itu yang persamaan saat ini, yang untuk ini ya, ngekstrut cut yang ini bagian tengahnya itu bukan A kali 1,5. Jangan-jangan ini A ya. Coba kalau misalkan eh, ini jangan-jangan bukan 1,5 tapi coba ya kita masukkan A kali 1,5. A kali 1,5. Coba. Terus kita evaluate lagi. 28, 4. Oh, justru malah menjauh. Jadi benernya tadi ya, sepertinya. It's sebenarnya saya pernah mencoba itu ada yang kunci jawabannya itu salah. Nanti akan ada itu nanti. Yang menjadi rancu itu, oh jangan-jangan yang di bawah ini ada lubangnya juga ini. Kecil. Coba. Ini ya, yang bagian ini. Nah, ini ya. Saya curiga ini adalah lubangnya. Coba di soalnya nggak ditampilkan secara detail gitu ya. Di bagian baliknya ini nggak ada gitu. Nah, harusnya di sini kan harusnya lebih detail. Yang bagian sininya. Di detail D-nya ini. Nah, ini detail D ini harusnya kalau kita section gini, nah munculnya nggak setajam gini. Nah, tampilnya berbeda gitu loh. Oh, nih. Jadinya rancu gitu. Oke, oke. Asumsinya kita coba yang kedua sekarang gini ya. Asumsinya ini hampir sama lah nilainya ya tadi ya. Mas propertiesnya ya 45, 12. Tapi yang dikunci jawaban 4,73. Tapi kalau kita kurangin berapa ya tadi? 45, 12 dikurangi 4,73 ini. Masih satu. Masih 1%, masih oke sebenarnya. Oke, coba kalau misalnya kita gunakan untuk soal yang berikutnya ini. Jika kita A-nya kita ganti 3,5 dan B-nya 82. Nah, jadi enaknya kalau kita pakai global variable dan equation itu enaknya adalah soal yang sama. Ini variabel cuma tinggal kita ganti aja di sini. Nah, di sini kita ganti aja nilainya. Yang awalnya A itu 1,5, kita ganti 3,5 ini ya. Jadi kita nggak perlu ngitung ulang gitu ya. Cuma kita ganti aja. Jadi sisanya nanti otomatis hitungannya otomatis berubah semua ya. Nah, seperti ini yang kedua.
Oke, kita coba mas propertiesnya kita cek. Oh, jauh sekali ini. Section B, problem 1. Wait, oke. Itu ada kesalahan ini. Di sini saya yang membingungkan di sininya ya, teman-teman ya. Nah, oke, tapi secara garis besar dia cara di soal ini adalah kita esensi dari soal ini adalah kita menerapkan equation dan global variable gitu ya teman-teman. Jadi nanti di soal itu nanti seperti ini. Jadi kalau misalkan ada A dan B dan juga ada equation yang lain, itu cukup kita gunakan ini ya. Kita manfaatkan fitur equation di sini ya, supaya nanti kita nggak perlu ngulang hitungan secara ngulang gitu ya. Jadi cukup kita ganti di awal saja di sini selama kita masukinnya nggak salah ini. Oke, saya kita kembalikan seperti itu tadi. Ya, 109. Nah, oke. Seperti itu teman-teman. Di sini ada yang ditanyakan terkait equation sama global variable atau dalam pengerjaan soal ini. Jika tidak ada, kita coba lompat ya di berikutnya ya. Jadi pengerjaan esensi dari soal ini adalah ini ya, yang bisa kita ambil hikmahnya adalah kalau kita menemukan sebuah objek simetris, entah itu simetrisnya itu empat bagian sisi. Maksudnya empat bagian sisi itu bisa kita bagi menjadi gini ya. Kita cukup membuat satu sisinya saja ini ya. Tiga sisi lainnya itu kita tidak perlu ini ya, tidak perlu membuatnya. Cukup kita mirroring aja supaya nanti dalam proses pengerjaannya kita nggak perlu mengganti satu persatu. Jadi cukup satu sisi ini, tiga sisi sisanya nanti dia otomatis ngikut kalau satu sisi tersebut diubah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menemukan soal seperti ini, yang mana itu ada satu objek 3D tapi digunakan untuk beberapa soal, yang mana itu variabelnya saja yang diganti-ganti angkanya. Nah, sebaiknya kita menggunakan atau memanfaatkan fitur equation dan global variable. Nah, global variable itu dimasukkan untuk memasukkan nilai ini ya, A dan B-nya di dua soal itu. Nah, yang equation itu digunakan untuk memasukkan ini ya, persamaan yang ada di soal. Contohnya ini, A kali 2, A kali 1,5, A kali 0,5, dan juga sampai sini ya. Nah, A 5 ditambah A kali 2. Nah, soal seperti ini nanti akan bisa kita kerjakan dengan mudah jika kita menggunakan fitur-fitur tersebut. Berapapun banyak soalnya, selama objeknya sama, tapi persamaan yang di apa global variabelnya yang dibedakan, itu cukup kita bedakan ininya saja. Kita masukkan global variabelnya saja, sudah selesai. Seperti itu. Oke, saya sebut dulu. Iya. Nah, jika di sini nggak ada pertanyaan, bisa kita coba ini ya, materi yang kedua itu kita bisa mempelajari yang terkait ini. Hampir sama juga. Kita kita dihadapkan sebuah soal yang mana dia juga memiliki. Cuma kalau yang soal yang ini dia tidak memiliki ini ya, bagian yang sama ya. Kalau kita belah menjadi dua bagian pun ini nggak ada yang sama ya. Dia hanya bisa di mirror hanya di sininya saja. Nih, di bagian sini ya. Bagian atas sama ini ya, kanan kiri. Bagian kanan kiri ini itu adalah bagian bawah atas bawahnya si ini ya. Di baliknya ini itu ada posisi yang sama ya. Nah, bisa kita coba buat
Caranya sama ya. Kita tutup, kita buka part. Tapi harus ya teman-teman kalau memang sudah latihan terus gitu ya. Nanti akan mengetahui celahnya kalau misalkan mengerjakan sebuah soal yang, oh seperti ini nih. Oh ini nanti bisa kita selesaikan pakai cara ini. Nah itu nanti sertifikasi CSWA, CSWP itu nanti seperti itu ya teman-teman. Kita selesaikan dari tampak atas ya coba ini. Top plane, terus kita buat lingkaran ini ya. Usahakan membuatnya eh, apa? Fully define ya, seperti syarat di awal ya. Tapi kita masukkan dulu, di sini ada global variabelnya ada berapa? Ada yang tahu? Mas Isan, Mas Rizky, Mas Haki, ada berapa? Global variabelnya? Ada 3, Pak. 3. Apa aja Mas Haki? Yang A, B, sama C, Pak. Oke, betul. Kalau persamaannya di sini ada, di soal ada persamaan kah Mas, Mas Haki? Ada, Pak. Yang mana? Yang A itu sama A, C, B juga, Pak. Oke, sip. Jadi dia nggak perlu ini ya, nggak perlu memasukkan perkalian ya, hanya memasukkan global variabel terus kita panggil gitu kan, Mas Haki ya? Betul, Pak. Siap. Yuk, kita coba selesaikan. Nanti lama-lama tinggal kita PR-nya adalah seberapa cepat dan seberapa tepat kita mengerjakan ini ya, soalnya itu ya. Nah, saya buat ini dulu ya. Sorry. Saya buat global variabelnya dulu di equation. Caranya sama ya. Kita isi A nilainya yang atas dulu ya ini ya. Ya, 101, B 11, C 1. Kalau sudah kita oke. Dan sudah muncul banyak ya A, B, C. Setelah itu kita sketching. Nah, kita buat lingkaran ini dulu. Saya taruh di sini. Oke. Lingkaran besar dan lingkaran yang kecil ya. Yang besar ini lingkarannya diameternya adalah 18. Oke. Setelah itu yang kecil adalah 9,5. Nah, kalau teman-teman nggak suka tampilan garisnya ini, garis diameter ini kayak gini, itu bisa kita selesaikan ini ya. Kita buat ini ya. Leader, terus pilih yang garisnya cuma satu misalnya. Nah, gini ya. Supaya nggak apa ya, tembus gitu ya. Biasanya ada teman-teman yang nggak suka gitu. Nah, lanjut kita buat garis yang ini ya. Tak. Nah, atau kita buat lingkaran di sini, di ujung sini sama ujung sini, dan bikin garis gini aja. Nah, terus ini sama gini ya. Kita sketch gini ya. Nah, ini sama ini harus lurus. Caranya untuk meluruskan adalah ini, titik pusat ini dengan titik pusat ini, kita buat harus vertikal. Caranya adalah klik titik pusat ini, tekan kontrol tahan di keyboard Anda, lalu pilih titik pusatnya ini satunya lagi, lalu pilih vertikal ataupun yang di sini vertikal. Nah, kalau sudah kita oke, lalu dia dia pasti kalau kita geser kanan kiri dia pasti bareng ya gini ya. Oke, jika sudah kita ini ya hubungkan ini dengan garis ini. Kalau menghubungkan dua garis untuk relationnya kita pakai kontrol ya, kontrol tahan di keyboard kita. Dan kontrol tahan, klik ini sama ini, lepas kontrolnya pilih tangan. Nah, ini ya. Tuh. Kalau sudah tinggal yang ini dengan ini, mulai. Terus sebenarnya kita bisa pakai fillet sih di sini, cuma nggak apa-apa ya. Udah lanjut. Ini sama ini tangan.
Terus lingkaran ini ya. Ini sama ini tangan. Nah, jika sudah, ini R-nya 4. Radius 4, maka ini kita hapus ya. Sorry, saya pakai trimnya di sini ya. Kita kalau nggak gitu kita pakai yang di sini trimnya. Sorry, kok trim ini ya, trim entities. Nah, power trim, sobek, sobek, sobek gini. Buat. Terus ini radiusnya 4. Nah, ini juga disobek juga. Strip. Setelah itu kita butuh apa lagi? Ini ya, R5. Ini dianggap sama. Lalu kita bisa pakai ini ya. Kita hapus dulu ini. Kita cari ininya ya. Oh, ini panjangnya A ya. A dari sini sampai sini. Ini, kita pilih ini sampai sini. Kan shift. Nah, kalau kita mau eh, memberikan dimensi panjang antara garis linier dengan lingkaran, kalau kita pilih di smart dimension biasa dengan kita pilih garis linier dengan lingkaran kayak gini, nah nanti ada pilihannya. Karena tadi saya shift, sorry, saya coba ulang ya. Kalau kita mau memberikan dimensi sini ke sini, nah maka tampilannya bisa seperti ini. Padahal kita butuhnya yang di luar sini. Nah, caranya supaya dia pilih luar, tekan coba shift. Nah, diarahkan sini sambil tekan shift di keyboard kita. Maka dia bisa memilih titik terjauhnya di sini ya. Oke. Setelah itu kita masukkan sama dengan global variable A. Nah, oke. Oke. Setelah itu kita membuat yang ini. Garis ini ya. Tambah garis ini. Bebas dulu ya. Setelah itu kita tangan dengan lingkaran ini. Setelah itu kita power trim. Nah, setelah itu kita eh, ini ya. Kita buat ini ya agak tricky ya. Kalau Mas Hakim bikinnya gimana guys? Kira-kira kalau bikin yang ini. Ah, yang saya lingkarin ini. Ada yang tahu teman-teman? Nah, kita coba ya. Kita bisa main lingkaran-lingkaran gini ya, kecil-kecil ya. Gini. Terus ada lingkaran yang besar sini. Ada yang sini. Oke. Terus ini diameter radius 5, maka diameternya 10. Setelah itu, hmm, ini asumsinya lurus ya ini garisnya ini. Oke. Nah, kalau ini lurus, maka kita coba ini sama ini, kita pilih tangan. Jadi dia lurus. Setelah itu, asumsinya ini, titik ini dengan garis ini dengan ini kita tangan. Setelah itu kita trim. Oke. Oke. Setelah itu kita buat yang ini ya, radius 5. Nah, oh ya teman-teman ya. Di sini kalau misalkan kita membuat dua lingkaran atau beberapa apa objek dua dimensi yang sama ukurannya, maka sebenarnya kita bisa ini ya membuat dua lingkaran seperti ini. Contohnya lingkaran yang ini ya,
eh, radius 5 sama yang ini radius 5 ini. Ini sebenarnya bisa kita gunakan seperti ini ya. Ini sama ini kita pilih. Setelah itu kita pilih ini ya, make equal. Oke. Nah, kalau make equal ini artinya adalah dua objek ini. Itu dia sebenarnya dimensi yang sama. Nah, sama ya. Yang ini radius 5 ini diameter 10 kan sebenarnya sama saja. Nah, ketika saya memberikan dimensi yang lingkaran yang biru ini, maka keluarnya 10 gini. Tapi warnanya abu-abu. Nah, warna abu-abu itu adalah dimensi yang sebenarnya dia itu sudah dimiliki, tapi dikeluarkan lagi. Dan dikeluarkannya dia nggak bisa menjadi dimensi aktif. Maksudnya dimensi aktif itu adalah dimensi yang bisa diubah-ubah nilainya. Tapi kalau yang warnanya abu-abu ini, dia nggak bisa. Ketika kita mau ganti ya, double klik ini, maka dia muncul notifikasi seperti ini. The dimension selected is a driven dimension. Its value cannot be changed. Jadi dia itu sudah ke drive. Alias apa? Dimensi itu sudah ngikut dengan dimensi yang lain. Taunya dari mana kalau dia ngikut dengan dimensi yang lain? Di sini ada simbol kecil ya. Warna hijau, simbolnya sama dengan. Nah, ketika kita arahkan pointer kita ke situ, maka otomatis warnanya orange dan juga samanya dengan ini. Nah, ketika saya arahkan ke sini, klik, maka sketch lingkaran ini warnanya orange dengan yang ini. Pink ya, sorry ya. Nah, jadi ungu gitu ya. Tuh. Artinya dua lingkaran ini sepertinya dia identik, alias dia hasil cloningan gitu ya. Atau dia dibuat sama gitu ya. Jadi kita nggak perlu kasih dimensi. Meskipun sebenarnya kita bisa memberikan dimensi satu-satu, tapi kalau memang sama, buat apa kita ngerjakan dua kali gitu ya? Apa keuntungannya Pak Aris? Kalau kita buat seperti itu. Asumsinya kalau Mas membuat sebuah objek 3D yang eh, kompleks, tapi ada beberapa di apa sketch dua dimensinya itu sama. Nah, bayangkan kalau itu banyak, maka kita akan wasting time ya, buang waktu banyak di situ. Nah, caranya adalah kita buat seperti ini. Kita buat relation dengan relation ini ya, make equal. Enaknya apa? Kalau kita ganti satu, misalkan ini awalnya 5 jadi 10, maka yang lain juga ganti. Tuh, otomatis ganti juga satunya. Jadi itu cara-cara singkat supaya nanti teman-teman kalau mengerjakannya itu biar lebih cepat. Nah, lanjut ya. Jika sudah, kita coba kita masukkan yang ini ya, garis ini. Nah, sini ada lingkaran kecil juga lagi. Di sini diameter 5 lagi ya. Ini sama ini juga sama. Kita buat make equal. Nah, jika sudah, R5 ya. Kita taruh sini. Nah, agak tricky ya di sini ya. Nah, ini sama ini kita, sorry. Yang kecil ini ada 2,5. Kita berikan 2,5 alias 5 ya diameternya. Kalau kita buat sama ya. Tampilannya biar sama semua ya. Radius gitu ya. Nah, udah. Maka kita bisa buat koneksi semuanya. Relationnya ini sama ini. Kita buat tangan. Setelah itu, ini sudutnya satu sama ini dia 12 derajat. Setelah itu, ini dengan ini di tangan, ini. Setelah itu, dengan ini kita tangan. Setelah itu, ini dengan ini tangan. Setelah itu, hmm, nah ini agak tricky ya. Atau ini nggak perlu ada misalkan.
ininya kita tembusin gini. Wait, misalkan kita buang dulu ini, terus ini, setelah itu ini juga hilang, setelah itu ini dengan ini. Terus kita kasih, coba misalkan ini nilainya adalah R-nya 5. Ini. Tinggal nanti ini dikasih posisi ini ya, 22,5 ini ya, jarak antara ini dengan ini ya. Nah, soalnya biasanya terkadang ada soal, itu yang memang ada beberapa memang dimensi itu terkadang kita nggak menemukan gitu ya. Itulah yang kadang biasanya soal-soal yang biasanya dapat kita dari contoh-contoh soal yang dari internet gitu, yang dari SolidWorks biasanya terkadang soal itu ada yang beberapa dimensi itu nggak lengkap. Itu yang membuat kita kadang biasanya kalau mau mencoba itu eh, jadi kendala gitu ya. Contohnya ini 22,5. Coba kita masukkan 22,5. Jarak antara ini dengan ini ya. Nah, ini 22,5. Nah, nah, karena seperti ini. Nah, di sini kita nggak tahu. Kan masih biru nih. Nah, kalau misalnya kita nebak-nebak sih bisa aja kita tebak seperti ini ya. Terus jadi hitam. Karena kita, misalkan saya nyoba-nyoba gini ya. Oh, kayaknya ini karena belum hitam karena apa? Ada beberapa dimensi yang di soal itu belum diketahui. Tidak dikasih tahu gitu. Makanya ini saya lihat, saya cuma menebak saja ya. Ini sama sini kan lurus ya, kelihatannya lurus. Nah, maka dari itu eh, saya lihatnya itu, oh ini ada dimensi yang harusnya ditampilkan di soal, tapi nggak tertampil di situ. Makanya dia nggak fully define. Jadi kita harus ini ya, apa? Sebaiknya sih memang kita mendapatkan soal yang memang harusnya itu semua sudah lengkap supaya tidak ada ini persepsi lain. Tapi karena ini contoh, kadang biasanya ada yang seperti ini, jadi kita terkadang dihadapkan pada kondisi yang mana kita harus memikir, oh kira-kira supaya fully define harus gimana? Nah, kadang seperti itu. Dan itu sering saya jumpai di beberapa soal ketika saya ngisi webinar. Kadang biasanya saya juga dapat soal dari eh apa dari partisipan itu kadang soalnya seperti itu. Nah, kalau sudah asumsinya itu apa itu ya, ini garis ini sama ini titik dua titik itu dia lurus gitu ya secara horizontal. Nah, asumsinya seperti itu. Tapi kalau dilihat harusnya sih ya sama ya. Oke, jika sudah, maka kita buang yang ini ya, trim. Oke. Jadi tampilan seperti ini harusnya kurang lebih sama ya seperti ini ya. Semoga aja ini ya benar ya. Oke, jika sudah maka kita bisa extrude boss. Oke, kita extrude boss dengan ketebalan B ini ya. Kita extrude boss dengan ketebalan B. Extrude boss, pilih yang blind. Nah, sini kita bisa milih nih ya. Extrude boss-nya itu ada pilihan banyak ya. Sebenarnya di YouTube saya sudah ada pilihannya. Nah, saya jelaskan di sini nggak apa-apa. Kalau blind ini itu extrude boss-nya mengarah ke satu arah, bisa ke atas ataupun ke bawah. Kalau ke bawah, kita arahkan aja ke bawah. Nah, itu kalau blind. Nah, pilihan yang kedua itu up to vertex. Apa itu up to vertex? Nah, up to vertex itu ketika kita misalkan ada titik atau garis tertentu yang di atasnya. Nah, itu kita bisa pakai up to vertex. Sama up to surface. Karena ini masih satu, maka up to surface sama up to vertexnya nggak bisa berfungsi. Nah, kalau offset from surface itu sama juga. Harus ada referensi surface yang lain atau permukaan yang lain. Nah, yang bisa ini adalah mid plane. Nah, kalau mid plane itu adalah dia, sorry. Nah, kalau mid plane
Kalau misalkan ini saya isi 10, maka yang jadi titik acuan adalah letak si sketch kita. Nah, sketch kita ada di tengah-tengah. Kalau kita berikan extrude boss setebal 10, maka kalau kita pilih mid plane, maka tebalnya adalah 5 mili ke atas dan 5 mili ke bawah. Itu kalau mid plane. Tapi kalau blind, kalau kita isi 10, ya dia hanya ketebalnya 10 mili ke atas atau 10 mili ke bawah. Seperti itu ya teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait extrude boss, pemilihan extrude boss? Nggak ada ya? Bisa dilanjut ya? Nah, karena ini eh, bentuknya simetris antara atas bawah, taunya dari mana? Taunya dari gambar yang ini ya. Nah, yang saya lingkarin merah ini. Nah, ini dia kalau saya bagi dua, di sini ada atas dan bawah. Oke? Maka dari itu, kalau memang seperti ini, alangkah baiknya kita bisa menggunakan extrude boss yang mid plane. Tujuannya apa? Nanti bisa kita lihat ya. Ada tujuannya kenapa saya memilih yang mid plane. Nah, kalau sudah kita oke, seperti ini. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita membuat extrude cut di bagian tengahnya sini ya, dengan ketebalan berapa? Ini C, kedalamannya C. Caranya sama seperti soal sebelumnya ya. Kita pilih sini, permukaan ini, lalu kita sketch, lalu kita menggunakan fitur offset entities, kita pilih yang reverse, kita masukkan nilainya C. Nah, berhubung di sini kita nggak bisa masukkan C, global variabelnya nggak ke ini ya, nggak ketarik ya. Maka kita bisa memasukkannya dengan cara manual, yaitu C-nya nilainya berapa? 1 ini ya. Kita ngasih mas 1. Nah, sorry. Di sini itu C itu masuknya ya. Tapi kalau ke dalam ini ya dari sketch. Nah, di sini kalau dari luar ke dalamnya, nah di soal ini, oh ya ini ada ya C ya ini ya. Oke, C. 1. Kita oke. Coba kita kasih. Nah, kita tarik sama dengan, oh gini caranya ya teman-teman ya. Jadi ketika sorry. Ketika offset tadi, itu kita masukkan angka 1 biasa. Setelah itu, dimensinya kalau sudah muncul, kita double klik di sini, kita kasih global variable. Global variabelnya kita tarik di sini ya, C. Nah, kita manggilnya di sininya ternyata. Oke, kalau sudah, kita extrude cut dengan kedalaman, kita pakai blind, sini ya, kedalamannya kita tarik ya. Kita panggil sama dengan C. Nah, ini ya. Nah, oke. Nah, muncul nih. Nah, kalau sudah, karena di bawahnya di sini kan harusnya ada juga seperti yang ini ya, ada cekungan ini. Nah, caranya cekungannya kita bisa mirror, kita nggak perlu mengulangi hal yang sama di sini seperti yang pertama ini. Kita cukup panggil aja cut extrude 1 ini, kita klik, setelah itu kita pilih mirror. Ini lokasinya ada di features, terus 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 nah setelah itu eh, setelah ini saya klik ya, karena kita simple supaya sebenarnya caranya gampang ya. Kalau misalnya kita mau ngulangin cara tadi, itu bisa cuma itu wasting time ya. Mending caranya adalah karena kita harapannya adalah kita membuat yang sama antara atas dengan ke bawah. Cukup yang atas ini perintah yang atas ini kita klik, terus kita pilih picture, terus kita pilih mirror. Nah setelah itu kita ini bagian mirror face-nya ini kita isi milih ini ya, top plane. Karena apa? Karena saya mau tadi membuatnya dari top plane. Klik. Nah, muncul di sini.
Nah, oke. Itulah alasan kenapa saya tadi membuat extrude Gaussian memilih dengan pilihan mid plane. Tujuannya adalah ketika kita mirroring, kita cukup pakai top plane saja sudah dia sudah ini ya eh, hasil hasil mirrornya ada di baliknya langsung. Nah, seperti ini. Jadi atas bawah sudah sama. Nah, gini ya. Oke, sepertinya sudah selesai terkait ininya, modelingnya. Tinggal kita masukkan coba materialnya, yaitu menggunakan IC 1020 ya. Nah, IC tadi berapa? Eh, pakai IC 1020 ya. IC 1020 dengan density-nya 7.900 kiloton. Oke, sama ya. Setelah itu kita apply, push. Nah, jika sudah ini hasilnya sudah muncul IC 1020, lalu kita cek masanya menggunakan evaluate mass properties, kita cek yaitu masanya 91,79. Kita cek ya. Oh, ternyata nggak pas. Nah, di sini ya. Nah, kadang juga saya beberapa soal itu ada saya menemukan memang dia itu ada yang entah kenapa ya itu kok nggak pas kok. Ada yang saya udah benar-benar ngikutin ternyata dia ada yang salah di ininya ya. Nah, di sini punya kunci jawabannya dari soal itu 102 ya. Cukup jauh ini. Ya, kita coba cek 3D-nya lagi ya. Kita cek pastikan lagi karena di sini ada di soal itu ada beberapa yang nggak ditampilkan gitu. Itu yang membuat kadang biasanya kita kalau mencoba itu ada yang nggak tahu gitu lah. Contohnya di sini. Nah, yang saya saksikan di sini tuh ini sama ini tadi. Dia sebenarnya di sini nggak ada jaraknya. Coba cek lagi ya. Ini 18 ini sudah benar, 9,5 ini sudah benar, 22,5 ini jaraknya sudah benar. Ini 12 derajat ini sudah juga sama. Terus R4 ini juga sudah sama, R5. Terus R5 di sini juga iya. Ini juga R5 juga. Ah, tuh, udah sama semua sebenarnya. Ya karena tadi itu ya. Terkadang ada soal yang memang seperti ini jadinya kita itu ragu ya. Tapi harusnya kalau CSWA yang memang soal ketika ketika kita sertifikasi CSWA, CSWP yang masuk dari 3D ini dari Dassault System itu harusnya semua soal itu sudah ini ya, sudah terdefinisikan semua gitu ya. Jadinya tidak ada keraguan dalam membuatnya itu ya. Di sini pun juga saya ragu di sini nggak lurus ini. Nah, antara titik ini dengan kalau garis ini ditarik ini nggak lurus ya. Nah, itu saya juga ragunya di situ juga. Kalau di ini saya tadi kan saya buat ini ya tariknya dia nggak ini ya nggak lurus ya. Oke gitu. Oke. Terus kalau misalnya kita coba kita ganti ininya ABC-nya variabel ABC-nya kita rubah harusnya semua ngikutin ya. Kuncinya adalah semua yang ada di soal di 3D object ini ada persamaan ini A, B sama C ini dan C ini itu pastikan semua udah masuk ya. Contoh kita balikan lagi ke sini. Ini sudah ada simbolnya ini ya. Nah, terus 18 ini itu A itu kan ini 101 ya. Terus B ini adalah extrude boss-nya. Nah, kita cek extrude boss-nya di sini. Extrude boss-nya apakah sudah menggunakan ini? eh sorry. Oh, ini nih. Extrude boss-nya belum kita panggil. Harusnya pakai B ya, gini ya. Nah, kita oke. Terus kita coba sih mas properties lagi. Oh ya benar, tadi saya salah masukin ini. 102,79 coba kita. Ah, benar. Saya salah dari dia. Nah, ini 102,95 punya kita 102,79 ya kurang dikit ya nggak sampai 1%. Jadi harusnya dia bener lah masih bisa dikatakan benar itu ya. Oke,
Nah, terus A tadi sudah masuk, terus B juga sudah masuk. Coba kita tes lagi B, apakah sudah masuk di sini? Kita panggil, oh ya B sudah ada ini ya. Bukti kalau dia sudah menggunakan global variable, di sini ada simbol ini ya. Global variable ini ada globalnya ya. Nah, itu artinya dimensi yang dimasukkan di situ tidak menggunakan angka biasa, tapi dia sudah menggunakan global variable. Nah, kalau global variable sudah dimasukkan, tinggal global variable yang lain, yaitu yang C. C ini adalah sketch yang ini, yang offset entities ini ya, sama C-nya adalah extruded yang di sini. Kita cek di sini. Nah, dia sudah menggunakan ini ya, global variable ini. Tahunya dari mana? Ini ada simbol ininya, eh, sigma. Kalau nggak gitu juga kita bisa double klik. Dia sudah muncul global variable di sini. Nah, sudah. Setelah itu baru kita cek di cut extrude-nya ini. Nah, cut extrude-nya apakah sudah menggunakan global variable? Sudah. Di sini ada simbol bolanya. Nah, kalau sudah semua global variable sudah kita masukkan, maka kita ganti berapapun di sini global variable-nya harusnya sama ya. Hasilnya harusnya nggak jauh beda dengan kunci jawaban milik soalnya tadi ya. Nah, kita cek di soalnya. Kalau kita menggunakan soal yang sama, tapi yang global variable yang kedua ini kita masukkan, kita coba kita update lagi global variable-nya. Kita misalkan ganti A-nya 108, B-nya 12, terus C-nya itu 1,5 ya. Oke ini. Kalau sudah kita oke. Setelah kita oke, kita rebuild. Tujuannya adalah untuk ini ya. Supaya kalau ada ada ini ya, perubahan data global variable-nya, dia otomatis merubah ya. Rebuild itu tujuannya kayak nge-refresh gitu ya, teman-teman ya. Supaya jika ada perubahan sedikit pun dia langsung tahu, dia langsung di-refresh ya. Setelah itu kita cek dia 116,9, kita cek di sini. Ya, ya selisih dikit ya. Ya 1%-an gitu ya, nggak sampai ya. 117,05. Masih oke ya. Terus kita coba lagi dengan global variable yang ketiga. 100 A-nya 118, B 14, C-nya itu 2. Nah, jika sudah kita oke. Nah, dia langsung ya otomatis ya terubah. Kalau kita kurang yakin kita rebuild ya. Nah, jika sudah kita cek mas propertiesnya, nilainya 151,22. Ini ya, 151,38 ya kurang nggak sampai 1% harusnya. Nah, overall ini trade-nya udah. Nah, harusnya sudah mendekati dengan benar ya. Nah, kita simpan ya. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Belum, Mbak. Ya. Izin tanya Pak, berarti kalau kita nggak mengaplikasikan equation nanti pengaruh juga ya Pak untuk kemasannya Pak. Kalau kita nggak mengaplikasikan equation, Misalnya tadi kan C-nya 1 saya masukin tapi nggak pakai equation gitu Pak. oh, misalkan C-nya tadi 1 ya Mas ya, Iya, tapi kita nggak masukkan C-nya di sini ya. iya Pak. Misalkan gini, Langsung saya tulis 1 gitu Pak. oh ditulis 1 doang. Misalkan ini Ya, saya tulis 1. ya Nanti gitu Pak. ketika kita mengganti C-nya di sini di equation ini, dia nggak bakal ganti juga ini Mas. Jadi dia tetap 1 terus. Nah, Oh iya. jadi global variable tadi A, B, C-nya tadi sudah kita buat, kita masukkan nilainya. Tapi kalau kita nggak memanggilnya ke sketch-nya ini, jadinya percuma. Nanti ketika angkanya dirubah,
Mas Mas Haki, otomatis ini akan nggak bakal otomatis berubah juga karena kita nggak memanggilnya. Artinya eh, apa global variable itu akan jadi sia-sia. Sudah kita sediakan ini, tapi global variabelnya nggak kita panggil di sini di sketch-nya. Contoh nih, yang ini kan di soal tadi yang 118 ini di soal itu adalah dia A. Tapi misalkan ini nggak Mas Haki panggil ya, A- Mas Haki cuma ngisi 118 gitu aja. Misal ya saya isi 118, tapi bukan global variable ya Mas ya. Nah ini saya hapus misalkan. Nilai biasa misalkan 118. Nah, saya oke. Di sini kan nggak ada simbol formula atau nggak ada simbol sigmanya, ya kan? Nah, Yap. harusnya kan 118 ini kan A. Lalu saya oke. Ini. Nah, oke. Setelah itu, padahal saya butuhnya eh, diganti A-nya itu bukan bukan segitu gitu ya. Padahal A-nya saya pinginnya itu tadi A-nya berapa ya? Oh, sorry ini harus plus ya ini. Nah, karena tadi Mas Haki nggak manggil 118-nya sebagai A, maka ketika A-nya saya ganti, misalkan A-nya saya ganti 118 ini saya ganti jadi 120 misalkan. Saya oke. Maka yang terjadi adalah ini tetap Mas Haki. Dia nggak kepanggil. Jadi global variable yang Mas Haki buat di awal itu jadinya nggak berguna. Itu Mas Haki. Padahal soal Oke. di CSWA dan CSWP itu terkadang ada soal seperti ini. Itu satu soal digunakan untuk global variable yang banyak. Nah, kalau Mas Haki nggak bikin seperti itu, nanti akan waktunya habis. Dan yang kedua, kalau Mas Haki sudah membuat global variabelnya, tapi di situnya nggak dipanggil, nah itu yang jadi masalah juga, yaitu dia nggak berguna ini. Ini harus dipanggil menjadi global variable dengan cara apa? Ketik ketik sama dengan terus milih global variabelnya, ah, kita oke. Tinggal nanti A-nya disesuaikan tadi ya. Kalau emang ini 118 ya di 118. Nanti kalau misalkan tinggal ganti ABC-nya tinggal ganti, ya tinggal ganti aja ABC-nya kalau memang mau diganti. Jadi kita nggak perlu ganti manual di sini di sketch-nya, nggak perlu. Nah, ini nggak perlu ganti ini. Terus extrude extrude box-nya juga nggak perlu diganti juga. Karena tadi disoalkan extrude box-nya juga ini ya dibuat ke ini ya. Nah, yang B ini itu kan extrude box itu kan menggunakan global variable B. Maka bisa kalian panggil di sini global variable B. Oke, jadi ketemunya di situ, Mas. Oke. Nah, tadi soal yang sebelumnya itu ternyata salahnya di sini ya tadi ya. Ada salah juga. Kalau kita tarik lagi yang ini, ternyata yang salah di sini adalah tadi yang bagian ini ya. Nah, ini A. A-nya di sini eh nah ini saya belum panggil A ini tadi. Ini harusnya di sini sama dengan A. Nah, kita oke. Nah, tadi saya miss-nya di sini tadi. Nah, jadi ngisi dari ini tadi, ketika kita pakai offset entities, ternyata kita cuma ngisi dulu manual, setelah itu baru kita tarik dimensinya sebagai global variable. Baru dia bisa ngikut terus gitu sih. Nah, biasanya kalau soal CSWA, CSWP, kalau memang di pilihan di soalnya itu nggak ada nilai ini, seperti ini ya. Ini kan kita nggak diberikan ini ya kunci jawaban sama mereka gitu. Jadi itu yang membuat susah gitu. Kita nggak punya patokan bahwa sebenarnya jawaban kita itu benar atau salah gitu ya. Nah itu yang susahnya. Jadi kita harus benar-benar membuat dengan benar. Setelah itu ini ya apa?
ya harus yakin gitu di awal gitu ya. Karena kita tidak disediakan opsional ini ya, pilihan ganda gitu nggak ada. Jadi kita harus yakin betul bahwa jawaban kita itu benar. Kecuali kalau ada di soal memang ada pilihan gandanya gitu ya. Itu yang paling mendekati punya kita yang mana. Nah, itu biasanya kita dekati ke situnya. Tapi kadang biasanya nggak banyak, sedikit banget yang dikasih pilihan jawaban. Sisanya itu nggak ada pilihan jawabannya. Itu yang membuat kita susah. Seperti itu, teman-teman. Oke, apakah mau rehat dulu karena mau jam 12? Karena ini tanggung untuk satu soal ini, sisa 5 menit. Atau ada Boleh yang Pak. ditanyakan dulu, Mas Aki? Atau teman-teman? Kalau tidak ada ini, mungkin nanti kita lanjut yang ini, gitu, Pak Bowo. Setelah sholat Oke, nanti. oke, oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Sandi. Saya telah menyampaikan beberapa soal kira dan cara penyelesaiannya. Terima kasih. Nah, sementara kita ini break ya. Ya, break nanti kita ketemu lagi jam 1 siang. Silakan untuk sholat dan makan siang dan istirahat sebentar. Nanti kita bisa lanjut untuk sesi keempat ya, untuk melanjutkan beberapa eh, tips dan trik untuk penyelesaian soal-soal PSWA selanjutnya. Jadi demikian, silakan kalau mau lift silakan. Monggo. Baik, Saya terima tukar kasih Pak saja. Bowo. Oke, Assalamualaikum Mungkin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.